الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، وأسبغ علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين ومحررا للبشرية من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وشكر نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فقد فاز المتقون والشاكرون. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di rumah Allah yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah wasiat yang paling indah, bukan dari saya melainkan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika khatib mengajak kita bertakwa, itu bukanlah sekedar tuntutan ritual mingguan. Takwa adalah tentang menyadarkan hati kita yang sering lupa bahwa setiap langkah kaki kita, setiap hembusan napas kita senantiasa berada dalam tatapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita kirimkan salam rindu serta salawat yang penuh cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang menangis dalam sujudnya di malam hari, bukan meminta harta untuk dirinya, melainkan memohon keselamatan bagi kita umatnya yang belum pernah bertatap muka langsung dengannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang hakiki bukanlah sekedar terbebas dari cengkraman penjajah asing, akan tetapi terbebasnya jiwa dan akal manusia dari perbudakan hawa nafsu dan hanya tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ancaman terbesar bagi kemerdekaan sebuah bangsa adalah tindakan korupsi. Dalam pandangan Islam, korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum positif, melainkan sebuah pengkhianatan berat terhadap amanah dan pembegalan terhadap hak-hak rakyat. Ketika uang rakyat dikorupsi, terdapat hak kaum fakir serta berbagai kepentingan yang menyangkut hajat hidup rakyat yang dirampas secara zalim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan larangan keras memakan harta dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 188. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ancaman yang berbahaya berikutnya adalah kezaliman, yakni kondisi ketika yang kuat menindas yang lemah. Islam memerintahkan kepada kita untuk menegakkan keadilan secara mutlak bagi siapapun. Jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ukuran keberhasilan dan kemerdekaan suatu bangsa tidak hanya diukur dari megahnya gedung-gedung yang menjunjung tinggi, tetapi dari sejauh mana rakyat kecil, sejauh mana buruh, pedagang kaki lima, anak yatim, dan masyarakat yang lemah mendapatkan perlindungan dan keadilan di negerinya sendiri. Hal yang penting untuk menjadi catatan bagi kita semua, bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat benih keserakahan yang siap merusak. Keserakahan dapat hadir dalam berbagai bentuk, di antaranya suap menyuap, mengurangi timbangan, memanipulasi data, mengambil hak jalan umum, memanfaatkan celah aturan demi keuntungan pribadi dan lain sebagainya. Kemerdekaan akan kehilangan maknanya apabila kita tidak mampu memerdekakan diri kita dari belenggu hawa nafsu dan keserakahan pribadi. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, untuk merawat kemerdekaan ini, marilah kita memulai dari diri kita sendiri untuk menegakkan 3 komitmen utama. Komitmen yang pertama yang harus kita tegakkan pada diri kita adalah jujur walaupun tidak ada yang melihat. Kemerdekaan tidak akan kokoh tanpa kejujuran. Kejujuran yang paling bernilai bukan ketika diawasi manusia, tetapi ketika tidak seorang pun melihat, karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang benar. At-Taubah ayat 119. Kejujuran yang paling bernilai adalah kejujuran ketika kita memiliki kesempatan untuk berbuat curang, tetapi memilih untuk tidak melakukannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian komitmen yang kedua yang harus kita terapkan pada diri kita masing-masing adalah amanah ketika kita diberi tanggung jawab. Setiap jabatan, setiap pekerjaan, harta, ilmu, bahkan keluarga adalah amanah. Kekuasaan bukan kesempatan untuk memperkaya diri, melainkan tanggung jawab.
yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. An-Nisa ayat 58. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian komitmen yang ketiga yang harus kita terapkan pada diri kita masing-masing adalah adil, meskipun keadilan itu merugikan diri kita sendiri. Keadilan bukan hanya ketika membela orang yang kita cintai. Keadilan diuji ketika kebenaran berada di pihak orang yang tidak kita sukai. Bahkan ketika keputusan yang benar harus merugikan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau 'ala anfusikum." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah sekalipun terhadap diri kalian sendiri. An-Nisa ayat 135. Karena itu janganlah hukum hanya tajam kepada yang lemah, tetapi tumpul kepada yang kuat. Jangan membela kesalahan hanya karena dilakukan oleh keluarga, dilakukan oleh teman, kelompok, atau orang yang kita cintai. Inilah 3 komitmen yang harus kita hidupkan untuk merawat sebuah kemerdekaan. Jujur walaupun tidak ada yang melihat, amanah ketika diberi tanggung jawab, dan adil meskipun keadilan itu berat bagi diri kita sendiri. Jika 3 nilai ini hidup dalam diri masyarakat dan para pemimpinnya, insya Allah kemerdekaan tidak hanya menjadi sejarah yang kita kenal, tetapi menjadi amanah yang benar-benar kita jaga secara bersama. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan khutbah kita pada hari ini, mari kita ingat pesan utama ini. Bangsa ini tidak hanya membutuhkan manusia yang pandai mengisi suatu kemerdekaan, tetapi manusia yang takut untuk mengkhianatinya. Kemerdekaan jangan hanya diperingati sebagai rutinitas tahunan, tetapi harus dirawat setiap hari dengan kejujuran, dengan integritas, penegakan keadilan, dengan kepedulian nyata kepada kaum yang lemah, serta keberanian untuk menolak korupsi dan kezaliman dalam segala bentuknya. Kita mungkin telah merdeka dari penjajahan bangsa lain, tetapi perjuangan kita belum selesai selama kita masih dijajah oleh korupsi, dikuasai oleh keserakahan, dan membiarkan kezaliman terjadi di hadapan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita dan bangsa ini untuk menjadi hamba-hambanya yang merdeka secara hakiki. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، واعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعل هداة مهتدين عادلين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحان وسوء الفتنة والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلة من الثمرات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.